Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Neni Yunianingsih, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi Ki Hajar Dewantara yang terdapat pada modul 1.1. Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama asli Raden Maswardi Suryaningrat adalah tokoh pendidikan dan pahlawan nasional Indonesia yang dikenal dengan semboyan pendidikan Ing Ngarsa Sumtulodo Ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani. Semboyan ini memiliki makna yang mendalam dalam dunia pendidikan, yaitu di depan memberikan teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Pemikiran ini menekankan peran seorang pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga harus bisa memberikan contoh, memberikan semangat, serta dukungan kepada para siswa. Selanjutnya adalah salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang revolusioner adalah konsep pendidikan yang berpusat pada anak. Beliau percaya bahwa pendidikan haruslah memerdekakan dan mengembangkan potensi setiap individu secara maksimal. Pendidikan, menurutnya, bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kepribadian. Dalam konsep ini, anak-anak didorong untuk menjadi kreatif, kritis, dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Sebelum merdeka, Ki Hajar Dewantara juga mengembangkan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang merdeka dari pengaruh kolonialisme. Taman Siswa tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai kebangsaan, budaya, dan moral. Melalui Taman Siswa, beliau berusaha menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Pemikiran-pemikiran beliau terus relevan hingga kini dan menjadi dasar bagi sistem pendidikan Indonesia. It as being either general of specific. Pemikiran yang keempat adalah menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Koneksi antar materi. Ternyata pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pernah beliau cetuskan selama ini masih memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, pendidikan itu menuntun murid, bukan menuntut murid. Artinya bahwa kita sebagai pendidik tidak boleh memiliki pemikiran bahwa murid merupakan tabula rasa, yaitu selembar kertas putih, di mana kita seorang pendidik berhak menggambarkan atau menuliskan sesuatu dari awal agar siswa memiliki warna yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini, kita sebagai pendidik hanya bisa memberikan bimbingan agar mereka menjadi orang yang lebih baik, lebih bahagia, serta selamat sebagai manusia maupun masyarakat yang sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah dalam menuntun kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak lahir di dunia ini sudah diberikan Tuhan kekuatan, potensi, atau keadaan diri. Dari apa yang sudah mereka miliki, maka tugas kita adalah memberikan bimbingan agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan zaman saat ini tanpa melanggar norma-norma yang ada. Yang ketiga adalah setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Diharapkan kita sebagai pendidik dapat melayani mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki tanpa harus memandang rendah kekurangan mereka. Karena
Kita percaya bahwa Tuhan menciptakan sesuatu di dunia ini pasti ada manfaatnya. Koneksi antar materi yang keempat adalah penerapan trilogi Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Dari situ kita harus pahami bahwa kita harus bisa memberikan contoh, semangat, dan dorongan terbaik kepada mereka agar mereka dapat hidup sesuai dengan kodrat zaman saat ini. Dan yang kelima, pendidikan berhamba pada murid. Artinya, bahwa saat kita memberikan pembelajaran atau bimbingan, kita harus menyesuaikan dengan keinginan, kebutuhan, serta kemampuan siswa, sehingga siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna, dan pada akhirnya mereka dapat mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan koneksi antar materi yang terakhir adalah pendidikan budi pekerti sosial dan budaya. Meskipun pendidikan harus sesuai dengan kodrat zaman saat ini, tetapi harus diberikan penekanan bahwa pendidikan budi pekerti sosial dan budaya harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga meskipun mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi perilaku mereka harus sesuai dengan norma-norma kehidupan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pemikiran saya sebelum mempelajari modul titik 1 adalah semua peserta didik harus mendapatkan perlakuan yang sama. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru. Ketiga, sumber materi hanya dari guru. Keempat, yang dikatakan belajar jika membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dikatakan berhasil jika nilai anak di atas KKM. Perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing, sehingga sebagai guru saya harus bisa memperlakukan dan menempatkan mereka sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada siswa, bukan kepada guru. Sehingga sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pengajaran harus berhamba pada siswa. Yang ketiga, sumber materi dapat kita peroleh tidak hanya dari guru, tetapi dari berbagai hal, misalnya lingkungan, media sosial, dan lain-lain. Keempat, pembelajaran dikatakan berhasil jika anak mengalami perubahan menuju yang lebih baik. Dan ketercapaian belajar setiap anak pun berbeda, tidak sama. Yang harus segera saya terapkan dalam pembelajaran agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah satu, saya harus melakukan observasi awal sebelum pembelajaran, baik melakukan asesmen kognitif maupun afektif. Yang kedua, saya harus membuat perencanaan pembelajaran yang selalu berpusat pada anak. Yang ketiga, saya harus menggunakan metode pembelajaran berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Dan yang keempat, saya akan berusaha lebih sabar lagi dalam menuntun siswa karena mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.